Selamat malam, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersatu hati dalam doa yang diselenggarakan oleh GKJ Jakarta untuk edisi pada malam hari ini, Selasa 18 April 2023. Mari kita berdoa. Dengan merendahkan hati di hadapan-Mu, kami memohon pertolongan Allah di saat ini, agar kami dapat memahami firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan. Anugerahkanlah kami Roh-Mu yang kudus, Sang Penuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari kita membaca Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17 sebagai bagian dari bacaan leksionari kita pada malam hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Demikian dituliskan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut
berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut itu 3 hari 3 malam lamanya. Ibu bapa dan saudara sekalian, kisah Yunus yang lari dari Allah dan dimakan ikan besar bukan cerita baru bagi umat Kristen. Kita mengenal cerita ini sejak kita masih anak-anak. Tetapi kisah ini selalu mengagumkan untuk direnungkan kembali. Yunus tidak mau melakukan perintah Allah. Dan secara logika, cara berpikir Yunus sangat dapat dimaklumi oleh orang pada masa kini. Yunus keberatan kalau Allah menolong orang-orang yang jahat, sekota besar pula. Bukan hanya 1 atau 2 orang, tetapi 1 kota. Niniwe terkenal karena kekejaman dan kejahatannya. Mereka suka menyiksa dan membunuh tawanan perang. Orang asing termasuk perempuan dengan sangat keji. Padahal di konteks zaman itu, keramahan atau hospitalitas terhadap orang asing adalah salah satu hukum utama, yakni bahwa tuan atau nyonya rumah akan melakukan apapun untuk melindungi tamu dan orang asing yang datang ke rumahnya atau ke wilayahnya. Bandingkan kisah ini dengan cerita Lot melindungi kedua tamunya yang kemudian direfleksikan di dalam Yehezkiel 16 ayat 49-50. Kota yang dipenuhi oleh orang-orang congkak, makanan melimpah tetapi tidak mau menolong orang miskin, dan suka melakukan kekejian yang kemudian dihukum Allah. Penduduk Niniwe adalah kumpulan manusia jahat di muka bumi ini, di mata Allah dan di mata Yunus, sehingga penolakan Yunus sangat bisa dipahami. Bukankah kita pun sering berpikir seperti Yunus, atau bahkan mengharapkan kesialan orang-orang yang jahat di mata Tuhan? Kita ingin orang jahat dihukum Allah, kalau perlu dimatikan saja. Tetapi rupanya logika manusia memandang dan bersikap kepada sesamanya manusia sangat berbeda dan bahkan bertolak belakang dari cara pandang Allah. Pada kisah Yunus ini, Allah justru berkeinginan memberi kesempatan bagi orang-orang Niniwe. Aneh memang. Tetapi pikiran dan tindakan Allah tak dapat diselami oleh manusia. Allah tak dapat diatur oleh kehendak manusia. Dan kisah ini menceritakan bahwa Allah memberikan kesempatan bukan hanya kepada orang Niniwe, tetapi juga kepada Yunus. Perhatikan pada bacaan kita bahwa akhirnya Yunus berani melawan dan lari dari panggilan Allah. Yunus berlaku kurang ajar, ia membangkang perintah Allah, padahal Yunus hanyalah seorang manusia biasa ciptaan Tuhan, yang kalau dilenyapkan seketika pun Allah bisa melakukannya. Bukankah Allah pernah melakukannya dengan melenyapkan penduduk Sodom dan Gomora? Tetapi dalam kisah kali ini Allah tidak berbuat demikian. Pikiran Allah tak terselami oleh pikiran manusia. Allah memberi kesempatan kepada Yunus. Yunus pun sadar bahwa ia tak dapat lari dari panggilan Allah. Itu sebabnya pada akhirnya ia merelakan dirinya dibuang ke laut demi keselamatan banyak orang di kapal yang ia tumpangi. Ibu, bapa, dan saudara sekalian, cerita Yunus ini memberi gambaran sisi lain Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan. Di cerita yang lain kita bisa melihat
bagaimana murka Allah menyala dalam api yang membakar dan menghanguskan 2 kota. Tetapi di kisah ini Allah memberi kesempatan kepada penduduk Niniwe dan kepada Yunus. Bukankah ini menunjukkan bahwa selalu ada kemungkinan Allah memberi kesempatan bagi kita semua menurut belas kasih dan kemurahhatian Allah? Yunus menyadari kesalahannya dan kemudian ia berani bertanggung jawab. Sikap inilah yang perlu kita teladani. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tuhan tidak menghendaki kita lari dan bersembunyi atas kesalahan dan pembangkangan yang kita lakukan. Kadang-kadang Allah mengizinkan alunan gelombang masalah datang sebagai cara Allah memanggil kita kembali. Semoga kisah Yunus ini menolong kita semua untuk tekun memeriksa diri, agar tidak berlaku jahat seperti penduduk Niniwe, atau seperti Yunus yang lari dari panggilan Allah. Dan sekaligus mengingatkan kita bahwa Allah adalah juga Tuhan yang penuh kasih, Sang pemberi kesempatan untuk kembali kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ajarlah kami untuk berlaku baik dan benar di hadapan-Mu, ya Allah. Tuntunlah hati dan pikiran kami agar sejalan dengan kehendak-Mu, sebagaimana kami mengenal-Mu di dalam karya Yesus Kristus. Kami tak selalu dapat memahami kehendak-Mu, tetapi mampukanlah kami bermurah hati dan berbelas kasih seperti Engkau kepada orang Niniwe dan Yunus. Dan berilah kami kesempatan untuk mengubah diri ketika kami menjauh dari-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.